Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, yaitu mulai tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Secara umum, isi Al-Quran berisi tentang satu akidah atau keyakinan, kedua akhlak atau budi pekerti, ketiga ibadah, keempat muamalah yaitu hubungan manusia satu dengan yang lainnya, kemudian ada tarikh yaitu sejarah. Al-Quran merupakan kitab yang terjamin kemurniannya. Sejak diturunkan sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula kami yang memeliharanya. Anak-anak, dalam sejarah Al-Quran diturunkan itu tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, yaitu dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dengan cara membacanya dan mengamalkan isinya. Nama lain Al-Quran: pertama, Al-Huda, yang memiliki arti petunjuk. Kedua, Al-Furqan, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Ketiga, Asy-Syifa, yang memiliki arti obat. Keempat, Az-Zikr, yang memiliki arti memberi peringatan. Kelima, Al-Kitab, yang memiliki arti yang ditulis. Kemudian Al-Hikmah, yang memiliki arti kebijaksanaan, dan Al-Bayan, yang artinya penerang. Kemudian perbedaan kitab dan suhuf. Di wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya itu ada dua. Yang pertama suhuf dan yang kedua kitab. Meskipun sama-sama firman Allah, tetapi perbedaannya adalah kalau suhuf itu masih dalam bentuk lembaran terpisah, tetapi kalau kitab itu sudah dibukukan. Nah, perbedaannya adalah isi kitab lebih lengkap daripada suhuf, dan masa berlakunya kitab itu juga lebih lama daripada suhuf. Rasul yang mendapatkan suhuf antara lain Nabi Adam alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf atau 10 lembar, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah: pertama, memberikan petunjuk kepada manusia. Kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain. 9, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah.